Pengertian dari teori organisasi sosial ini yaitu ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana individu dan kelompok saling berinteraksi serta membentuk struktur organisasi dalam masyarakat. 10 alasan utama mengapa teori-teori ini penting, yaitu yang pertama, memahami struktur sosial, menjelaskan dinamika sosial, menganalisis fungsi sosial, menjelaskan interaksi sosial, mengidentifikasi polisi sosial, memecahkan masalah sosial, menyediakan kerangka analisis, mengakomodasi kemeragaman perspektif, mengembangkan pengetahuan sosial, dan yang terakhir menggambarkan kompleksitas sosial. B. Teori struktur fungsionalisme. Teori struktur fungsionalisme ini yang diketuskan oleh Emile Durkheim yang berasal dari pemikiran ahli sosiologi Auguste Comte dan Herbert Spencer. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial dan faktanya bahwa setiap manusia pasti akan berinteraksi dengan orang lain, menunjukkan bahwa hubungan antara satu orang lain dengan orang lain yang itu akan berjalan dengan baik. Keluarga adalah tempat pertama kita interaksi sosial dan diikuti oleh sekolah, tempat kerja, dan tempat-tempat lainnya. Ekstensi keteraturan sosial dalam masyarakat disebut dengan solidaritas sosial. Solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Durkheim ini sangat berkaitan dengan yang namanya fakta sosial. Oleh karena itu, Durkheim mengatakan bahwa masyarakat adalah realitas sui generis. Sui generis adalah masyarakat yang memiliki ekstensinya sendiri. Struktural fungsional yang disampaikan oleh Emile Durkheim memiliki 4 kelemahan, yaitu yang pertama, ada kecenderungan irehen bahwa fungsionalisme melakukan verifikasi masyarakat. Kedua, penjelasan yang cepat tentang perubahan sosial kurang jelas. Yang ketiga, terlalu melebih-lebihkan aspek sosial manusia. Dan terakhir, kurang memperhatikan persoalan atau diskusi tentang kekuasaan dan konflik masyarakat. C. Teori struktural konflik menurut Weishaupt. Konflik menjadi bagian dari gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Sifat inheren artinya konflik yang akan terus terjadi setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Secara etimologis, kata konflik ini berasal dari kata Latin, konya yang berarti bersama, dan fliger yang berarti bentrokan. Pada umumnya, istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antara pribadi. Dapat berupa konflik kelas sampai bertentangan dan peperangan internasional. Beberapa kesimpulan dari teori konflik. Ada sejumlah teori sosiologi dan yang disebut teori-teori struktural konflik yang dibangun atas 2 landasan premis, yaitu yang pertama, struktur sosial terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kesempatan yang tidak setara. Kelompok-kelompok ini berkompetisi untuk kepentingan mereka karena dominasi dan eksploitasi kelompok yang lebih beruntung terhadap kelompok yang kurang beruntung. Kemudian yang kedua, keteraturan sosial dalam masyarakat tersebut dipertahankan dengan menggunakan kekuatan baik dengan kekuatan paksaan maupun kekuatan melalui sosialisasi. Bagian D, teori interaksi simbolik menurut George Herbert Mead. Teori interaksi simbolik, setiap orang memiliki esensi kebudayaan di dalam dirinya, berinteraksi dalam masyarakat sosial dan menghasilkan definisi buah pikiran yang disepakati oleh semua orang. Pada akhirnya, setiap jenis interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap orang akan mempertimbangkan sisi mereka sendiri. Ini adalah karakteristik dan perspektif interaksionisme simbolik. Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi. Menurut Lark, Larosa, dan Donald C. Ridge 1993 dalam Westoner, interaksi simbolik adalah kerangka referensi untuk memahami bagaimana manusia menciptakan dunia simbolik dan bagaimana dunia mempengaruhi perilaku manusia. Ini disebabkan oleh ide-ide dasar yang membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia atau mind tentang diri sendiri atau self dan hubungannya dalam interaksi sosial. Yang pertama, pikiran mind adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Dan yang kedua, diri atau self adalah kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Interaksionalisme simbolisme adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri atau the self dan dunia luar. Dan ketiga, masyarakat adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat. Dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mereka mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah-tengah masyarakat. Ada 3 konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolis ini, yaitu yang pertama, pentingnya makna bagi perilaku manusia, kedua, pentingnya konsep mengenai diri, ketiga, hubungan antara individu dengan masyarakat. Dari 3 konsep tersebut diperoleh tujuan asumsi karya Herbert Blumer yang merupakan murid dari Mead, yaitu A. Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan oleh orang lain pada mereka. B. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. C. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. D. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. E. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku. F. Orang lain dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. G. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.
Teori postmodernisme. Postmodernisme ini diketuskan oleh Michael Foucault, adalah seorang petokoh postmodernisme yang menolak keuniversal pengetahuan. Ada beberapa asumsi pemikiran pencerahan yang ditolak oleh Foucault ini, yaitu pertama, pengetahuan itu tidak bersifat metafisis, transidental, atau universal, tetapi khas untuk setiap waktu dan tempat. Yang kedua, tidak ada pengetahuan yang mampu menangkap karakter objektif dunia, tetapi pengetahuan itu selalu mengambil perspektif. Yang ketiga, pengetahuan tidak dilihat sebagai pemahaman yang netral dan murni, tetapi selalu terikat dengan rejim-rejim penguasa. Namun, Foucault ini menyatakan bahwa tidak ada cara yang jelas, pasti, atau akhirnya untuk membedakan antara pemikiran pencerahan dan pasca modern atau antara modern dan pasca modern. Michael Foucault salah satu tokoh postmodernisme yang menolak gagasan bahwa pengetahuan itu universal, metafisis, atau transidental. Menurutnya, pengetahuan selalu terkait dengan konteks sosial dan kekuasaan yang ada pada suatu waktu dan tempat tertentu. Postmodernisme mengkritik modernisme yang dinilai terlalu menekankan rasionalitas dan objektivitas. Jadi, teori postmodernisme ini dalam teori organisasi sosial menekankan bahwa realitas sosial bersifat relatif, terfragmentasi, dan tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu perspektif tunggal. Jadi kesimpulannya adalah dalam berbagai teori organisasi sosial memberikan perspektif yang berbeda-beda tentang masyarakat. Yang pertama, teori fungsionalisme yang lebih ke stabilitas masyarakat dan fungsi sosial. Kedua, teori konflik lebih menekankan ketidaksetaraan dan perubahan sosial. Ketiga, teori interaksi simbolik berfokus pada makna dan interaksi sosial. Dan terakhir, teori postmodernisme, teori yang menolak struktur tetap dan menekankan keberagaman narasi. Sekian presentasi dari saya tentang teori-teori organisasi sosial ini. Terima kasih.